Halo Yahoo, selamat berjumpa kembali bersama dengan saya di channel Archimedes. Nah, kali ini kita akan belajar limit fungsi aljabar di tak hingga ya, berbentuk limit X mendekati tak hingga pada fungsi fx per gx gitu ya. Oke, sebelum saya terangkan lebih lanjut, maka terlebih dahulu kita akan mempelajari bahwa dalam matematika itu ada yang disebut dengan lambang tak hingga ya. Di sini ada lambang tak hingga nih ya. Jadi lambang tak hingga ini, yang ini adalah lambang tak hingga ini bermakna bahwa semakin membesar tanpa batas gitu ya, semakin membesar tanpa batas, jadi semakin besar ya gitu ya. Oke. Maka dengan demikian, maka tak hingga ini bukanlah merupakan lambang suatu bilangan dan tak dapat dioperasikan secara aljabar ya, nggak boleh. Nah oleh sebab itu nanti maka tidak berlaku yang namanya tak hingga dikurang tak hingga itu nilainya 0, nggak berlaku itu. Atau misalnya tak hingga per tak hingga ya, per tak hingga nilainya 1, nggak boleh aku di nilai 1 enggak. Karena seperti yang biasanya kan kalau misalnya 1 dikurang 1 nilainya 0, enggak. Kalau ini bisa karena jelas nilainya. Atau misalnya 1 per 1 nilainya ya 1. Tapi khusus untuk tak hingga ini itu tidak berlaku ya, tidak berlaku. Kenapa? Karena tak hingga ini tadi adalah bahwa nilainya semakin membesar tanpa batas tak menentu. Jadi tak hingga ini kita nggak tahu berapa nilainya, pasti beda dengan ini, ya, gitu ya. Nah kalau begitu, maka inilah nanti dasar kita untuk bisa memahami materi ini, ya. Kalau misalnya kita sudah memahami konsep dasar ini, boleh kan? Boleh. Oke. Nah, di sini sudah saya berikan suatu fungsi yaitu fx sama dengan 1/x ya. Nah, bagaimana nilainya kalau misalnya nanti x-nya kita ganti-ganti, maka nanti bisa kita ambil suatu rumus dasar yang memudahkan kita untuk bisa menyelesaikan limit fungsi aljabar di tak hingga ini ya. Boleh kan? Oke. Nah, sebelum itu maka kita coba isi dulu nih ya. Kolom-kolom yang kosong ini kita isi. Nah, di sini ada suatu fungsi fx sama dengan 1/x, maka otomatis nanti nilai x yang kita substitusikan ke sini. Ya, ketika x-nya 1, ketika x-nya 10, 100, 1000 dan seterusnya. Gitu ya. Nah, pertama kita bahas dulu untuk yang ini, khusus 1 kita mau isi dulu. Maka x-nya dimintanya 1, maka otomatis kita ganti menjadi berarti begini. Ketika f1, ya kan? Ketika f1 maka nilai fx-nya berapa? Coba, berarti ini menjadi 1/x. Berarti x-nya 1. Nah, x-nya 1. 1/1. Berarti nilainya berapa? 1/1? 1. Berarti ini jadi 1. Oke. Kita tambah lagi. Kalau misalnya f-nya ini dimintanya 100. Oke, f-nya 100. x-nya 100 ya. Nah, ini menjadi 1/x. Maka ini menjadi 1/100. Oke. Nah, 1/100 nih. Kok duluan 100-nya? 10 kan belum lagi, Pak. Oke, kita isi dulu 10-nya ya. Oke. Kok salah-salah pula gini ya? Oke, 10 dulu. Kita hapus dulu ini. Oke, sudah. Nah, gimana kalau misalnya x-nya 10? Maka otomatis ini menjadi, kalau dihitung di otak, dihitung di kalkulator, pasti nilainya adalah 0,01. Maka ini pasti 0,01. Oke, kalau misalnya kita lanjut lagi, berarti f untuk 100, x-nya 100 nih. Maka ini menjadi 1/x. Nah, ini menjadi 1/100. Oke. Nah, 1/100 kalau dihitung di otak, berarti nilainya menjadi 0,01 dong, ya kan? Jadi ini menjadi 0,01. Oke, satu lagi misalnya untuk f-nya untuk x-nya 1000. Oke, x-nya 1000. Maka ini tinggal ganti saja. Ini menjadi 1/1000. Oke dah. Nah, ini 1/1000. Nilainya berapa kalau dihitung di otak? Berarti 0,001. Ini 0,001. Berarti bisa disimpulkan semakin banyak, kalau misalnya dua nolnya, maka nolnya di belakang koma cuma 1 gitu ya. Nah, kalau 3 berarti 2, berarti seterusnya menjadi 0,001, 0,00001 dan 0,00001, satu lagi 0,0000001, ya kan? Oke. Nah, mudah. Nah,
Kalau begitu, maka semakin besar nilai X-nya ini, ya kan? Semakin besar nilai X-nya ini, maka otomatis nilai ini fungsinya semakin mendekati 0, bukan? Ya enggak? Nah, coba saja bayangkan ini, yang 1 juta. Maka ini 0,00001, ya kan? Kalau 10 juta, 0,0000001. Bagaimana kalau misalnya lebih besar lagi X-nya? Nah, pasti semakin mendekati nilai 0, ya enggak? Iya, kan 0,0000000. Gimana itu? Jadi 00 kan? 00. Oke. Nah, kalau begitu, maka kalau misalnya X-nya semakin tak hingga, ya, semakin membesar, ya, maka otomatis nilainya mendekati 0, ya kan? Maka boleh kita buat satu rumus kalau begitu, bahwa ketika limit X mendekati tak hingga pada fungsi 1/X. Nah, ketika misalnya X ini semakin besar, semakin tak hingga, maka nilainya adalah 0. Nah, gini. Ini rumus dasarnya. Ya kan? Ini rumus dasar dong. Nah, gitu. Oke. Nah, ini yang perlu kita ingat. Bahwa semakin nanti, ketika X-nya semakin mendekati tak hingga, ya, maka nilainya langsung 0. Jadi kalau muncul nanti ini untuk soal-soal, langsung bikin saja nilainya 0. Nah, gitu kan. Oke. Treda. Nah, kalau begitu, bisa kita simpulkan lagi yang poin kedua, bahwa kalau seandainya untuk limit X mendekati tak hingga pada fungsi X saja, maka tinggal kita substitusikan nilai X-nya menjadi tak hingga, maka menjadi tak hingga. Oke dah, ya. Boleh kan? Boleh dong. Nah, ini juga termasuk rumus yang kedua. Oke, rumus yang kedua. Oke. Nah, ini adalah rumus dasarnya, ya. Ini rumus dasar yang harus diingat. Yang pertama ini, yang kedua ini. Oke. Kalau sudah masuk ke sini, udah paham ini, maka kita tinggal lihat contohnya gimana. Gitu. Oke, boleh kita masuk ke contoh? Boleh, Pak. Langsung saja. Oke, nomor 1 ya. Oke, misalnya ada suatu soal nih, ditanya, limit X mendekati tak hingga pada fungsi 2X kuadrat tambah 6X tambah 1 per X kuadrat dikurang 2X tambah 3. Maka bagaimana cara menyelesaikannya? Maka gampang saja. Gampang saja. Nah, pada penyelesaian ini kita mau melihat, ya, variabel yang berderajat paling tinggi, ya. Nah, kebetulan di sini kalau kita lihat hanya X pangkat 2 yang paling tinggi, ya kan? Ini X pangkat 2. Berarti sementara ini kan masih X. Berarti yang paling tinggi ini adalah X pangkat 2 gitu kan. Oke. Karena X pangkat 2, maka baik pemilang maupun penyebut, maka sama-sama kita bagikan X per 2. Nah, semuanya kita bagikan X per 2. Gimana caranya, Pak? Oke, mari kita lihat. Nah, pertama jangan lupa untuk menuliskan limit, ya, X mendekati tak hingga, ya. Oke. Maka ini menjadi yang pembilang dulu. Maka ini menjadi 2, ya, 2X kuadrat. Ya kan? 2X kuadrat per X kuadrat. Nah, ini kan kita bagikan dengan X kuadrat, ya, dengan variabel yang berpangkat tertinggi. Kemudian tambah 6X per, kita bagikan semua, ditambah 1 per X kuadrat. Oke. Ini kan masih pembilang tadi, sekarang masuk ke penyebut. Sama juga, kita bagikan dengan X pangkat 2. X pangkat 2. Oke. Menjadi X pangkat 2 per X pangkat 2 dikurang 2X per X pangkat 2 dan tambah 3 per X pangkat 2. Gitu ya. Maka ini menjadi sama dengan. Iyalah, sama dengan, ya udah pastilah itu, Pak. Oke, sama dengan, kita bikin lagi, geser lagi ke bawah. Oke, menjadi limit X mendekati 0. Tak hingga dong. Mendekati tak hingga. Nah, otomatis kalau masih ingat tentang pembagian suku yang sejenis, ya kan, ini menjadi X kuadrat bagi X kuadrat, ini mati dong, ya. Mati ini. Tinggal 2 kan? Oke, tinggal 2. Kita coret dulu itu yang 2X ini. Oke. Berarti tinggal 2 di situ. Oke, 2. Tambah, ini kan tambah. Oke, tambah 6X. Nah, ini
pangkat 1 nih. Ini perpangkatan ya. Ingat perpangkatan. Nah, ini pasti otomatis menjadi 6 per X. Nah, sama-sama dimatikan X-nya. Mati X di atas, tinggal X-nya di bawah. Berarti tinggal 1, X pangkat 1 di bawah ya kan. Oke, tambah. Nah, ini tambah. Ini otomatis nggak berubah ya, menjadi 1 per X kuadrat. Ini per. Oke, per. Ini pasti tinggal 1, X kuadrat bagi X kuadrat ya 1 ya. Oke, 1 tambah. 2X ini X-nya mati juga, X-nya tinggal 2 per X. Gitu. Tambah. Oke. Ini tetap tinggal 3 per X pangkat 2. Gitu dong ya. Oke. Nah, kalau begitu, kalau ini misalnya kita substitusikan di nilainya untuk X mendekati tak hingga, maka otomatis kita akan memperoleh menjadi 2 tambah 6 per tak hingga, gitu kan, ditambah 1 per tak hingga, dikuadratkan lagi, wih besar kali, gitu kan, 1 per 1 ditambah 2 per tak hingga, kan, kita ganti X yang tadi di tak hingga kan, tambah 3 per X kuadrat, berarti tak hingga kuadrat. Maka otomatis ini bisa kita peroleh menjadi kan 2 tambah ini otomatis 0. Kan tadi saya bilang di awal bahwa semakin dibagikan dengan tak hingga maka nilainya langsung 0. Gitu kan. Apalagi ini udah lagi tak hingga dikuadratkan semakin besar, maka 1 per 0, 1 per tak hingga nilainya juga 0 nih. Nilainya juga 0. Oke. Per 1 tambah ini otomatis 0 tambah otomatis 0. Gampang kan? Gampang dong. Berarti jawabannya berapa? Jawabannya adalah 2 tambah 0 tambah 0 berarti 2 per 1 tambah 0 tambah 0 ya 1. Berarti 2 bagi 1 jawabannya adalah 2. Beres kan? Beres, gampang Pak. Oh, gampang lah. Oke, kalau gampang kita lihat lagi soal yang lebih gampang. Oke, kita masuk ke nomor 2. Nah, nomor 2-nya nih, ya. Limit X mendekati tak hingga untuk fungsi 8X kuadrat tambah 5 per 2X kuadrat dikurang 9. Oke, kita eksekusi langsung ya. Boleh kan? Boleh. Oke. Jangan lupa untuk kembali menuliskan limit X mendekati tak hingga ya. Gitu. Kan saya nggak lupa nulis. Saya tetap nulis dong. Kamu juga gitu nanti. Kalau misalnya ada tugas, maka jangan lupa tulis dong. Kadang-kadang kan banyak yang lupa. Maka saya ingatkan. Oke dah. Nah, sama juga kita lihat variabel yang berpangkat tertinggi di sini. Nah, di sini kita bisa menyaksikan secara langsung baik di pembilang maupun penyebut rupanya yang paling tertinggi itu adalah X kuadrat. Maka semua baik pembilang penyebut setiap suku kita bagikan dengan X kuadrat. Oke, kita mainkan langsung nih. Nah, ini menjadi 8X kuadrat per X kuadrat ditambah 5 per X kuadrat, ya kan? Oke, per. Nah, 2X kuadrat per X kuadrat dikurang 9 per X kuadrat. Gitu sudah selesai. Oke, kalau udah gitu, maka kita tinggal menyederhanakan nih. Kita sederhanakan ya. Oke, Nah, ini pasti mati nih ya. Ini X-nya mati, ini X-nya juga mati. X kuadratnya mati ya, gitu saya. Oke. Hilang. Hilang. Tinggal 8 kan? Tapi jangan lupa untuk menuliskan limit ya. Oke, sekarang ini menjadi limit X mendekati tak hingga. Nah, tinggal 8 ditambah. Ini kan tetap. Tetap. Berarti menjadi 5 per X kuadrat. Per nih. Per. Ini juga mati nih. Mati ya. Oke, kenapa mati? Udah ditembak sama pacarnya. Oke, tinggal 2 kan? Oke, 2. Sorry. Ini 2. Oke, tambah. Ini tetap 9 per X kuadrat. Ya kan? Karena nggak ada yang mati X-nya. Tetap menjadi 9 per X kuadrat. Oke, kalau begitu, maka kita langsung eksekusi. Oke, kita substitusikan nilai X-nya ya. Oke, sama dengan 8 tetap.
8 ditambah 5 per tak hingga dikuadratkan. Wow, besar kali. Per, oke, per 2 ditambah 5, 9 ya, bukan 5 tuh. 9 per tak hingga dikuadrat. Wow, besar kali. Oke, tinggal jadinya berapa nih? Oke, sama dengan 8 ditambah, ini otomatis 0 kan? Karena apapun yang dibagikan dengan tak hingga udah semakin membesar, maka nilainya jadi 0 aja. Oke, bikin 0. 0 per 2 tambah 0. Oke, jawabannya berapa nih? Tinggal 8 tambah 0, 8 per 2 tambah 0, 2. Jawabannya berapa? 4. Selesai. Nah, gitu udah. Gampang kan? Gampang. Oke, kita lihat contoh lain gitu ya. Oke, kita masuk ke contoh nomor 3 nih. Tapi dengan variabel yang berbeda. Sorry ya. Di sini X pangkat 2 saya bikin, maunya saya ubah nih. Bukan X pangkat 2, tapi saya ubah jadi X pangkat 3 ya. X pangkat 3. Nah, biar lebih gampang ya. Oke, ini X pangkat 3. Oke, di sini X pangkat 2. Maka tadi saya bilang bahwa kita mau melihat ya. Kita melihat variabel yang berpangkat paling tinggi, yang gitu kan, paling tinggi. Oke. Nah, kalau misalnya ini kita saksikan secara sama-sama, maka yang paling tertinggi itu adalah X pangkat 3, ya, lebih tinggi lagi daripada X pangkat 2 gitu kan. Oke, kalau begitu maka itu nanti baik pemilihan penyebut dan setiap sukunya kita bagikan dengan X pangkat 3. Oke, nah, jangan lupa untuk kembali menulis limit X mendekati tak hingga, ya. Maka ini suku-sukunya kita bagikan dengan X pangkat 3. Oke? Dah. Nah, coba kita bagikan ya. Menjadi 3 X pangkat 2 per X pangkat 3. Oke, kecil kali. Nah, ini X pangkat 3 dikurang 1 per X pangkat 3. Oke, per lagi nih. Oke, per X pangkat 3 per X pangkat 3 dikurang. Nah, kurang 2X per X pangkat 3. Oke, tambah 4 per X pangkat 3. Oke, kita perpanjang ini ya. Kita perpanjang. Oke, sampai ke sini. Nah, ini kita geser dulu bentar. Kita geser ini. Nah, kita pindahkan ke sini. Oke, biar pas di tengah-tengah. Makanya harus rapi. Kalau kamu kerjakan tugas nanti harus rapi dong ya. Oke, biar mudah dipahami, biar mudah dibaca, biar mudah untuk dianalisis. Oke. Nah, kalau begitu kita coba lihat nih ya. Kita coba lihat sama dengan oke. Kemudian ini kalau misalnya kita bagi di atas itu yang pemilihan dulu ya. 3X pangkat 2 per X pangkat 3 ini kan bisa mati X pangkat 2 per X pangkat 3. Artinya nanti di penyebutan tinggal X gitu ya. Berarti menjadi 3 per X. Ini tetap dulu limit X mendekati tak hingga ya. Kemudian ini 3 per X. Oke, dikurang. Ini tetap seper X pangkat 3 per. Oke, per nih. Oke, ini tinggal 1. X pangkat 3 per X pangkat 3 ya 1 dong ya. Kalau membagikan bilangan itu sendiri mah jawabannya 1 deh ya. Kalau 5 bagi 5 kan 1. 6 bagi 6, 1. X pangkat 3 per X pangkat 3 ya 1. Oke, dikurang. Dikurang. Ini mati X nya 1. Bentar ya. Ini bentar ya. Oke. Ini 2X per X pangkat 3 ini X nya mati 1, ini tinggal X pangkat 2, berarti tinggal 2 per X pangkat 2. Oke, ditambah. Ini berarti tetap 4 per X pangkat 3. Oke, langsung saja. Kalau ini sudah langsung boleh kita eksekusikan. Boleh kan? Boleh, oke. 3 per tak hingga. Oke, kita bikin 3 per tak hingga, gitu. Dikurang seper tak hingga kuadrat. Oke, kan? Bukan kuadrat tapi pangkat 3 pula. Oke, pangkat 3 per
per. Ini 1 nih. 1 dikurang 2 per tak hingga kuadrat. Oke, tambah 4 per tak hingga dipangkat 3 kan. Oke, nah kalau gitu ini langsung boleh kita bikin menjadi 3 per tak hingga 0. Kurang 1 per tak hingga 0. Oke dah. Per kita perpanjang dulu ini ya. Per 1 dikurang 0 ditambah 0. Ngerti kan? Iya loh. Karena 2 per tak hingga kuadrat nilainya 0. 4 per tak hingga pangkat 3 nilainya 0. Gitu. Oke, 0 dikurang 0 jawabannya 0 kan? 0. Oke, per 1. Oke, 0 bagi 1 hitung di kalkulator, hitung di otak, jawabannya pasti adalah 0. Oke, dapat ya. Oke. Nah, coba kita tinjau ulang dulu soal yang awal tadi ya, soal yang awal ya. Oke, nanti kita tinjau. Kita masuk dulu ke contoh yang terakhir nih. Ya, contoh yang terakhir ya. Karena nanti kalau misalnya sudah siap kita bikin soal ini, maka kita ambil suatu kesimpulan yang memudahkan kita untuk menyelesaikan soal. Oke dah. Kita masuk ke contoh nomor 4. Nomor 4. Gitu ya. Oke, di sini ada limit X mendekati tak hingga pada fungsi 5X kuadrat dikurang 2X tambah 4 per 3X tambah 1 ya. Oke, maka jangan lupa kita tulis lagi limit ya. Limit X mendekati tak hingga. Oke, kita eksekusi. Nah, kita mau melihat variabel yang berpangkat tinggi di sini apa? Bisa lihat nggak? Bisa. Pasti ini X pangkat 1 masih X pangkat 1, X pangkat 2. Oh, X pangkat 2, Pak. Gitu. Nah, kalau begitu semua suku kita bagikan dengan X pangkat 2. Boleh kan? Boleh. Kita eksekusi. Berarti ini menjadi 5X pangkat 2 per X pangkat 2 dikurang 2X per X pangkat 2 ditambah 4 per X pangkat 2 per 3X per X pangkat 2 ditambah 1 per X pangkat 2. Selesai kan? Oke. Nah, sama dengan limit X mendekati tak hingga ya. Oke. Ini kalau kita sederhanakan maka ini pasti mati X pangkat 2 mati tinggal 5 kan? Tinggal 5. Maka ini bisa kita tulis menjadi bentar ya. Menjadi 5. Gitu, 5. Oke, dikurang. Dikurang. Mati X-nya 1, mati X-nya 2. Enggak lah, 1 aja. Kalau sama-sama mati 1, ya mati 1. Tinggal 2 per X. Gitu, 2 per X. 2 per X. Nah, tambah 4 per X pangkat 2. Per. Ini mati X-nya 1, mati X-nya 1 berarti 3 per X ya. 3 per X. 3 per X. Tambah 1 per X pangkat 2. Oke, kalau begitu kita langsung substitusi. Kita substitusi ya. Ini kalau misalnya kita mensubstitusi pada nilai konstanta, maka tetap nilainya ini tetap 5 dikurang ya. 2 per tak hingga ditambah. Ya kan? Tambah kan? Tambah. Oke, tambah 4 per tak hingga dikuadratkan. Wih, besar juga. Itu. Oke, per 3 per tak hingga ditambah 1 per tak hingga dikuadratkan. Oke, nah kalau begitu tinggal 5 dikurang 0 ditambah 0 per 0 ditambah 0. Berarti ini menjadi 5 per 0. Oke, kalau misalnya 5 dibagikan dengan 0, maka nilainya tak hingga. Tak hingga. Karena kalau misalnya nanti kamu bikin di kalkulator, maka nilainya error tuh. Kalau apapun yang dibagikan dengan 0, nilainya error. Kalau misalnya nanti kamu bandel, maka saya bagikan kamu dengan 0, biar error. Gitu. Nanti 5 per 0 jawabannya adalah tak hingga. Oke, tak hingga. Nah, udah. Gampang kan? Gampang. Nah, kalau begitu, maka dari sini
kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Nah, kesimpulannya gimana Pak? Oke, kita mulai dari awal. Kita lihat dari awal. Nah, di sini kita mau melihat tadi untuk nomor 1, rupanya baik di pembilang maupun penyebut, variabel yang berpangkat tertinggi itu adalah X kuadrat. Jadi sama-sama ada nih. Ini di sini. Di sini X kuadrat, di sini pun X kuadrat. Ya kan? Ada di pembilang, ada di penyebut. Maka nggak usah terlalu hepot-hepot, nggak usah terlalu repot-repot. Ya. Tinggal ambil saja koefisiennya. Ya. Ambil saja koefisiennya. Koefisien yang berpangkat tertinggi variabelnya. Ya, jawabannya yang mana tuh? Nah, kita lihat di sini. Ya, bahwa variabel yang berpangkat tertinggi itu adalah koefisien yang berpangkat variabel tertinggi itu adalah 2 ini, 2. Di sini pun ada tapi 1 nggak ditulis. Berarti ambil saja itu nilainya. Ya, berarti sebenarnya jawabannya itu secara cepat, ya secara cepat itu adalah 2/1. Ini 2/1. Berapa 2/1? Ya 2 kan? 2 ini kan sama. Nah ini sama kan? Sama. Daripada kamu capek tadi menghitung ini. Gitu kan? Oke. Nah gitu juga kita lihat dulu untuk nomor 2 juga. Nomor 2 mana nomor 2 nih? Nah ini nomor 2. Sama, ini kan kita lihat nih ya. Bahwa di pembilang maupun penyebut ya. Yang variabelnya paling tertinggi sama-sama ini. X kuadrat, ini X kuadrat. Berarti ambil saja koefisiennya ya 8/2. Gitu. Jawabannya ini aturannya adalah 8/2. Kita bisa bikin ini langsung sama dengan 8/2. Nah, 8/2 berapa? Ya udah 4. Ya sama juga ini, ya kan? Sama. Ya, oke kan? Nah, nggak usah juga repot-repot bikin ini. Tapi nggak apa-apa lah. Biar lebih jelas ya kan? Biar lebih ngerti dari mana asal-usulnya. Boleh juga kalau misalnya mencepat aja udah. Kalau misalnya nanti ada soal pilihan ganda ya. Nggak usah lagi bikin-bikin yang capek. Lihat aja ya koefisien variabel pangkat tertinggi ya. Oke, ini kita hapus dulu. Nah, kita lihat untuk gimana kalau misalnya apa Pak? Kalau misalnya variabel di penyebut dan pembilang beda. Ya kan? Maka kita lihat untuk nomor 3 tadi. Nah, kebetulan di sini ini beda nih. Beda kan? Beda. Nah, di sini X pangkat 2, di sini X pangkat 3. Nah, seandainya yang variabelnya di variabel pangkat tertingginya berada di bagian penyebut atau di bawah, ya kan? Maka langsung ambil saja nilainya. Nilainya adalah 0. Nilainya langsung 0. Nggak usah terlalu repot-repot. Ya. Nah, kenapa 0? Karena nanti setelah kita jabarkan yang seperti ini, ya begitu dia prosesnya, dapatnya 0. Nanti pasti 0 dibagikan dengan angka tertentu, bilangan tertentu. Nah, apapun yang dibagikan dengan 0 kan pastinya 0. Jadi kalau misalnya seandainya variabel pangkat tertinggi berada di penyebut, ya, maka ambil saja nilainya, bikin saja nilainya langsung 0. Ya. Di sini kan X pangkat 2 lebih tinggi lagi di penyebut kan. Nah, nilainya ini pasti langsung bikin 0. Oke. Kita lihat kalau misalnya variabel pangkat tertinggi berada di pembilang. Nah, kita lihat contoh nomor 6 tadi, nomor 4 tadi, ya. Nah, kebetulan di sini kan X pangkat 2 berada di posisi paling tertinggi nilai pangkat tertingginya kan, variabelnya berada di pembilang. Nah, kalau begitu langsung ambil saja koefisiennya itu. Koefisien dibagikan dengan 0, ya. Nah, kalau misalnya nanti ini dibagikan dengan 0, maka pasti jawabannya tak hingga. Maka kalau misalnya variabel pangkat tertinggi ya berada di pembilang, maka nilainya pasti adalah tak hingga, ya. Boleh kan? Boleh. Maka itu bedanya. Sekali lagi kalau misalnya sama ya variabel pangkat tertinggi berada di pembilang di penyebut, maka nilainya ambil saja koefisiennya. Kalau misalnya berbeda, nah kalau di penyebutnya lebih tinggi dibandingkan dengan pembilang, maka nilainya pasti 0. Tapi kalau misalnya di pembilang lebih tinggi dibandingkan dengan di penyebutnya, maka nilainya pasti tak
Tahingga. Oke dah, nah gitu ya. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini bisa dipahami gitu ya. Oke, nah pasti bisa dipahami. Kalau nggak bisa dipahami, bikin saja proses yang seperti ini, biasa biar mudah. Nah gitu, oke. Nah, sampai di sini dulu untuk materi limit fungsi aljabar di Tahingga ini ya. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kalian semua yang sedang belajar. Oke? Treda. Nah, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Bye bye. Ya,